satunya juga ada harmoni sosial. Saya punya tugas untuk mengimbaskan ke guru yang ada di lembaga saya. Dari salah satu yang akan saya imbaskan adalah tentang harmoni sosial itu. Kita harus pahami dulu apa itu harmoni sosial dan apa kaitannya dengan pembelajaran di TK, terutama di sekolah kita ini, bullying. Aku ingat pas di SMA. Setiap hari aku masih muda di berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu memanggil diriku, memanggil dengan sebutan Satria Berhikam karena banyak keras dan berkulitan. Mereka selalu menghinaku dengan kata bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku juga memberi pembinaan dari mereka, karena aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia juga tahu kenapa aku Hubungan ini dari segi apa? Apakah hubungan itu kan ada banyak wajarnya? Ada secara fisik, ada secara verbal, ada secara cyberbullying, maksudnya itu secara media sosial atau bagaimana? Secara fisik, Bu. Secara fisik. Kenapa itu dikatakan secara fisik? Betul, Bu. Sekolah tidak kamu karena minder. Pengen ditemani orang tua atau apa sih? Jadi bisa bebas pada ketidakmandiriannya. Kira-kira untuk kan ada si korban, ada si pelaku. Untuk si pelaku kira-kira ada efek tidak? Maksudnya untuk si korban kan dia bisa menjadi minder, tidak bersekolah, ini itu. Tapi kalau untuk si pelaku ada nggak kira-kira? Ada banyak. Salah satunya kira-kira Dia tidak bisa mensyukuri pertandingan dan lainnya. ya, tidak menghargai teman, tidak menghargai perbedaan. Itu salah satu contoh dari perhubungan yang masuk pada harmoni. Harmoni sosial itu apa? Sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya punya hubungan dan hubungannya itu secara baik, saling menghargai dan sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Yaitu secara luas kita bangsa Indonesia itu masyarakat dengan budaya yang berbeda, suku yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, atau agama yang berbeda. Di situ tentu saja pandangannya juga berbeda, tetapi kita harus punya tujuan masyarakat yang satu dengan satu ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah sekarang di sekolah kita punya tujuan bersama. Kira-kira apa tujuan? Mencetak bangsa yang berakhlak, Mencetak anak yang menjadikan generasi yang lebih. Itu salah satu dari visi misi sekolah kita. Jadi itu salah satu adalah tujuan bersama di lingkungan kita. Nah, bagaimana prinsip secara keberagaman di sini kan rata-rata semuanya agamanya Islam, sukunya sama, budayanya sama, sama bulan. Kita tidak secara apa ya, secara kultural itu besar, tapi tetap di situ kita harus mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan. apa egal? Ini kesetaraan. Ini sama-sama setara loh. Ini anaknya guru, kan ada kan anaknya yang sekolah. Kemudian ini anaknya kiri. Tetapi ketika di kelas kita harus setara. Harus apa? Jangan mengedepankan atau apa lebih apa ya, sikap kita lebih cenderung pada salah satu anak karena dia ternyata lebih mulia, karena ini adalah anak saya, atau dia anak guru. Itu dia. Kemudian saling mengerti
calon anak itu kita harus tanamkan juga. Mengutamakan toleransi yang tinggi. Toleransi itu ketika anak memiliki pendapat yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, kemudian cara belajar yang berbeda, kita harus punya toleransi yang tinggi. Mengutamakan kerjasama antara anggota masyarakat, menjunjung tinggi keterbukaan, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi. Ingat, berdasarkan prestasi, bukan prestasi. Prestasi itu karena keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain. Jadi tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah harus ada aturan yang proporsional dan keseimbangan dalam menjalankannya. Kan ada tata tertib guru, ada tata tertib murid, itu kita harus perhatikan. Kemudian jalinan hubungan secara menyeluruh, menghormati segala perbedaan, berperilaku secara benar, adil dan sesuai aturan, melandasi dengan cinta rasa desanya, membangun kolaborasi dalam setiap komunitas. Ini kan komunitas anggap saja keorganisasian antara murid dengan guru, antara guru dengan guru, antara guru dengan TO, antara guru dengan orang tua, itu kita harus bisa. Sekarang kita beralih pada yang video tadi, perundungan. Apa itu cara membedakan perundungan dan canda? Kan ada bercanda. Oh, si gendut itu kan bisa kita lihatkan bercanda, tapi bagi mereka malu nggak ada kan efeknya malu. Atau suruh temannya semuanya, duduk sini duduk. Ya, kadang tidak senang dipanggil gendut, tetapi kita niatnya bercanda kan. Tetapi efeknya bisa berbeda. Menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka dengan cara merendahkan, menyakiti atau mengecilkan orang lain, dilakukan dengan sengaja. Pengulangan aksi yang dilakukan ini lebih pada yang lebih jelas perhubungan ya. Kalau secara spesifik perhubungan yang secara tidak sengaja itu dengan cara bercanda itu, ini tidak masuk ke sini masih. Tetapi sama itu dalam bentuk perundungan. Perundungan itu ada verbal, kita ucapkan dia begini itu dengan cara memalukan atau merendahkan dengan ucapan kita. Itu berarti perundungan secara verbal, menghina atau mengejek seseorang, atau muridnya, si A itu orangnya cengil gini, atau si B itu orangnya tidak mau mendengarkan, atau dia bodoh gitu. Masuk secara tidak langsung kita murid kita. Perundungan sosial atau relasional, merusak reputasi atau hubungan seseorang di hubungan sosial kita, terutama di antara kita dengan orang tua. Orang tua kita sebelum himpun itu kadang kan di grup ada, nggak tahu di orang tua atau kita pada orang tua gitu. Ibu itu orangnya gini loh. Secara sosial dia dipisah kan? Atau orang tuanya ibunya si anak gini. Secara sosial dia dipisah. Itu berarti masuk pada perundungan sosial. Kemudian ada perundungan fisik. Ini lebih pada kadang dipukul, kadang dicubit, itu perundungan secara fisik. Kemudian dari cyberbullying itu mempermalukan dengan mengirimkan pesan komentar negatif. Berarti tadi itu perundungan korban, ya. Tadi itu masuk pada perundungan verbal. Kalau sampai menyentuh, menyakiti, itu berarti adalah apa dampaknya? Dampaknya itu beragam. Kalau bagi korban bisa secara mental, emosi, fisik. Karena kenapa buku masuk ke fisik? Dia bisa menjadi kurus, dia bisa menjadi tidak enak makan, kan? Kemudian prestasi dalam jangka pendek ataupun panjang. Dampak mentalnya, stres, depresi, atau bahkan bunuh diri, itu banyak sekali. Dampak emosional, kesal atau malu seperti tadi, merasa tidak nyaman lulus sekolah, ketemu dengan teman itu tidak enak. Kemudian dampak bagi pelaku, cenderung mudah marah, agresif, berwarna. Ya, kalau dia sudah biasa menghina orang lain atau dia tidak menghargai orang lain secara tidak langsung atau secara langsung pun mereka akan cenderung di situ agresif, berwatak keras, kurang empati, kurang peduli pada orang lain. Secara dampak fisik, dia bisa perasaan lelah atau gejala seperti sakit kepala karena mikirin terus. Secara kinerja,
jelas itu kan menjadi lebih. Kemudian dalam bullying kita kan ada yang melihat, ada yang menyaksikan, ada yang menyaksikan itu sambil mendukung, ada yang diam saja, itu juga ada imbasnya juga. Nah, bagaimana cara kita melakukan mengatasi perburukan itu? Ada olahraga dan permainan, pertandingan bersama-sama. Banyak kalau di sini kan kita dengan pentas seni, e-batik day, dengan cara membatik secara elektronik. Selenoid days, apa sih Selenoid days? Kamu tahu? Pengen tahu. Selenoid days itu lebih pada hari kuliner ya. Kalau di sini kan biasanya hari kuliner itu lebih pada ke acara bazar gitu ya. Jadi kuliner UMKM. Ada fish corner. Apa? Di sini masih perayaan hari besar agama, mungkin maulid atau mengadakan acara maulid atau acara lomba kalau di anak kita. Kan kreatif belajar. Fish corner itu sudut damai. Jadi di kelas itu bisa juga ada sudut damai yang mereka bisa ada tempat khusus di mana mereka merasa aman, tidak diganggu atau tidak ada hal-hal yang negatif. Seperti lagu ini. Mungkin kalian bisa mengikuti. Atau ini sudah diajarkan di sini? Sudah pernah diajarkan. Sentuhan tidak boleh. Tapi kalau ini belum. Ini baru ini. Itu baru. Ya, ya. Ini belajar saya. Boleh mengikuti? Silakan berdiri semuanya. Ada apa? Saya kira itu cukup. Terima kasih untuk waktunya. Tapi ini sebenarnya banyak, tapi cuma itu yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kena best para visi.